kelompok 1 mata kuliah Biomedik 2 dengan dosen pengampu Ibu Nurse Andi Mursyida, Escape MKes. Pada video kali ini kami akan menjelaskan materi tentang cara pemeriksaan darah dengan mengambil salah satu penyakit, yaitu penyakit kardiovaskular. Namun sebelumnya, perkenalkan saya Sindriati Adam dengan NIM 811423019 dari kelas D. Nah, sebelum masuk ke penjelasan inti, di sini saya akan membahas sedikit yaitu tentang pemeriksaan darah. Apa sih itu pemeriksaan darah? Jadi, pemeriksaan darah adalah serangkaian tes laboratorium yang dilakukan untuk menganalisis komponen darah, termasuk sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Nah, tes ini bertujuan untuk mendeteksi berbagai kondisi kesehatan seperti anemia, infeksi, dan leukemia. Nah, hasil pemeriksaan ini dapat membantu dokter dan tenaga kesehatan atau tenaga medis dalam mendiagnosis dan merancangkan pengobatan yang tepat. Nah, kenapa sih kita perlu melakukan pemeriksaan darah? Jadi, kita perlu melakukan pemeriksaan darah itu dikarenakan ada beberapa faktor. Yang pertama, memeriksa kondisi kesehatan seseorang secara keseluruhan dan mendeteksi penyakit lebih awal sebelum seseorang itu terkena penyakit menular. Terus yang kedua yaitu membantu dalam mendiagnosis penyakit seperti kanker, diabetes, infeksi, dan juga termasuk penyakit kardiovaskular yang akan kita bahas nantinya. Terus yang ketiga yaitu menilai kinerja organ seperti hati dan juga ginjal. Terus yang keempat yaitu menentukan efektivitas pengobatan yang sedang dijalani agar terhindar dari penyakit-penyakit yang ada di luar sana. Terus yang terakhir yaitu mendeteksi masalah kesehatan. Jadi pertama siapkan dulu peralatannya, plester, swab alkohol, kemudian syring 3 ml, kencangkan jarum, kemudian lower lock top tip, dorong saja. Ya, lanjut langsung. Penanya silakan. Tenang saja. Oke, jadi pengambilan darahnya itu swabnya melingkar-lingkar kayak pelangi. Penanya lumayan superficialis, kelihatan jangan jelas dan begitir-gitir. Iya. Nah, jadi buka mana? 2 cc aja. Oh, enggak 2 cc. penuh Bisa penuh. Nah, 2 kedikitan. 3. Nah, kita mau periksa lengkap. Oh, iya. Oke, setelah selesai pengambilannya dikira cukup, lalu tempelkan swabnya. Nah, selesai kita sudah. Dan perhatikan, yang paling diperhatikan adalah pasiennya. Oke, sempurna sekali pengambilan darahnya. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Baik, perkenalkan nama saya Karsum Habi dengan NIM 811423004 dari kelas B. Di sini saya akan melanjutkan tentang pemeriksaan darah. Nah, berapa kali kita melakukan pemeriksaan darah? Frekuensi pemeriksaan darah pada umumnya disarankan setidaknya satu kali 1 tahun untuk memantau kesehatan secara keseluruhan. Namun, bagi individu dengan kondisi kesehatan tertentu atau faktor risiko, pemeriksaan bisa dilakukan lebih sering sesuai anjuran dari dokter. Nah, di sini saya akan masuk pada definisi penyakit kardiovaskuler. Penyakit kardiovaskuler atau CFD atau yang biasa disebut dengan penyakit jantung umumnya mengacu pada kondisi yang melibatkan penyempitan atau pemblokiran pembuluh darah yang bisa menyebabkan serangan jantung, nyeri dada, atau stroke. Kondisi jantung lainnya mempengaruhi otot jantung katup atau juga dianggap bentuk penyakit jantung. Nah, kemudian kategori dari penyakit kardiovaskuler itu ada penyakit jantung, kemudian ada penyakit pembuluh darah, dan penyakit peredaran darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mukmenda Dunggio dengan NIM 811423003. Nah, pada video kali ini saya akan melanjutkan materi mengenai kardiovaskuler. Nah, jenis-jenis penyakit pada kardiovaskuler ini yang pertama ada penyakit jantung.
Nah, di penyakit jantung terbagi menjadi 3. Yang pertama ada infark miokard atau yang disebut serangan jantung. Yang kedua ada angina pectoris atau nyeri dada. Dan yang ketiga ada kardiomiopati atau penyakit otot jantung. Nah, yang kedua, jenis penyakit kardiovaskuler yang kedua itu ada penyakit pembuluh darah. Nah, penyakit pembuluh darah ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada aterosklerosis atau perangsang pembuluh darah. Yang kedua ada hipertensi atau tekanan darah tinggi. Yang ketiga ada trombosis atau pembekuan darah. Dan yang terakhir itu yang ketiga jenis penyakit peredaran darah. Nah, di jenis pada penyakit peredaran darah ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada varises atau pembuluh darah melebar, dan yang kedua ada trombofilibitis atau peredangan pembuluh darah. Nah, kemudian gejala-gejala yang terjadi pada saat terkena penyakit kardiovaskuler. Yang pertama itu akan merasa nyeri pada bagian dada, yang kedua akan merasa sesak napas, dan yang ketiga itu kepala pusing, dan yang keempat lemas atau mudah lelah, dan yang kelima ada palpitasi atau detak jantung tidak teratur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Kairani Kobanaha dengan NIM 811423178. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya. Nah, jadi penyebab kardiovaskular itu ada 2 faktor. Yang pertama, faktor yang tidak dapat diubah yaitu usia dan genetik. Kemudian yang kedua, faktor yang dapat diubah yaitu merokok, hipertensi, kolesterol tinggi, diabetes, obesitas, kurang aktivitas, stres, polusi udara, dan konsumsi alkohol berlebihan. Di sini ada cara pemeriksaan penyakit kardiovaskular. Yang pertama ada pemeriksaan fisik, prosedur untuk memeriksa kondisi jantung secara keseluruhan. Kemudian yang kedua ada tes stres jantung. Nah, pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui seberapa baik jantung bekerja saat memompa darah ke seluruh tubuh, terutama saat berolahraga. Kemudian yang ketiga ada ekokardiogram, pemeriksaan medis yang menggunakan gelombang ultrasonik untuk membuat gambar jantung yang bergerak saat berdetak. Kemudian yang keempat ada elektrokardiogram atau EKG, tes medis yang merekam aktivitas listrik jantung untuk mengetahui kondisi jantung pasien. Kemudian yang kelima ada tes darah, pemeriksaan darah untuk mendeteksi resiko penyakit jantung seperti serangan jantung, stroke, dan aterosklerosis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Arsad dengan NIM 811423014. Di sini saya akan menjelaskan pemeriksaan normal dan tidak normal pada penyakit kardiovaskular. Yaitu langsung saja, normal yang pertama, tekanan darah normal pada penyakit kardiovaskular 120/80 mmTLG atau lebih rendah terjadi karena beberapa faktor termasuk gaya hidup sehat dan pengelolaan stres. Yang kedua, kolesterol normal di bawah 200 mg/dl. Kadar kolesterol tinggi, terutama LDL, dapat menyebabkan penyebaran di dinding arteri yang mengarah pada aterosklerosis dan meningkatkan risiko serangan jantung dan stroke. Yang ketiga, kadar glukosa darah normal pada individu dengan penyakit kardiovaskular berkisaran antara 70-99 mg/dl. Pertama, puasa dapat menurunkan kadar glukosa darah karena tubuh tidak mendapatkan asupan makanan. Yang keempat, elektrokardiogram atau EKG dapat menunjukkan hasil normal pada pasien dengan penyakit kardiovaskular karena alasan kondisi jantung mungkin tidak menghasilkan perubahan signifikan dalam aktivitas yang terdeteksi oleh EKG seperti pada penyakit jantung koroner tanpa gejala jelas. Baik, selanjutnya tidak normal. Tekanan darah tinggi atau hipertensi lebih dari 140/90 mmHg berkontribusi signifikan terhadap penyakit kardiovaskular yang menyebabkan aterosklerosis, yaitu penumpukan plak pada dinding pembuluh darah yang menyempit arteri dan mengurangi aliran darah ke jantung. Yang kedua, kadar kolesterol tinggi total dari 240 mg/dl atau kadar kolesterol jahat LDL lebih tinggi dari 160 mg/dl dapat menyebabkan penyakit kardiovaskular melalui penyempitan pembuluh darah yang terjadi akibat endapan kolesterol di dinding arteri. Yang ketiga, diabetes. Kadar gula darah lebih tinggi 126 mg/dl saat puasa atau lebih dari 200 mg/dl setelah makan dapat menyebabkan diabetes tidak normal.
karena kerusakan pembuluh darah, kolesterol tidak sehat, dan faktor risiko tambahan. Yang keempat, gangguan irama jantung, detak jantung terlalu cepat, terlalu lambat, atau tidak teratur. Yang terakhir, penyumbatan pembuluh darah. Dalam tes angiogram terlihat adanya penyumbatan pada arteri jantung yang mengarah ke serangan jantung. Baik, di sini ada beberapa pencegahan tentang penyakit kardiovaskuler, yaitu ada 5. Yang pertama tentang berhenti merokok, yang kedua olahraga teratur, yang ketiga diet seimbang, keempat mengelola stres, dan terakhir pemeriksaan kesehatan rutin. Kumpulan yang saya ambil dalam penyakit kardiovaskuler merupakan salah satu penyebab utama kematian di dunia, yang meliputi berbagai kondisi yang mempengaruhi jantung dan pembuluh darah, seperti penyakit jantung koroner intervensi serta stroke. Faktor risiko utama untuk PKV termasuk gaya hidup tidak sehat, seperti diet buruknya, kurang aktivitas fisik, merokok, dan mengkonsumsi alkohol yang berlebihan, serta faktor genetik lingkungan.